lagi dengan Sevina dalam acara Tamu Talenta Alumni dan Mahasiswa Undri. Oke, selamat siang. Hari ini kita alhamdulillah sekali kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini mungkin tamu spesial, mungkin perdana juga mungkin di Undri, khususnya di perpustakaan lebih tepatnya ya. Hari ini kita kedatangan tamu para duta-duta hasil pemilihan dari perpustakaan Undri. Kita ucapin selamat siang dulu nih untuk tamu-tamu spesial kita. Selamat siang, Abang Kakak. Oke, selamat. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya masing-masing mulai dari nama, fakultas, jurusan dan aktivitas dia selain menjadi duta. Oke, boleh mulai dari siapa dulu nih? Dari yang wanita dulu. Oke, boleh silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Angelina dari Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk kegiatan selain mahasiswa nggak ada sih, Kak. Selain mahasiswa belajar. Iya, belajar aja. Oke. Selanjutnya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Muhammad Gaza Wiryadi, bisa dipanggil Gaza. Aku dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk kesibukan saat ini aku lebih ke selain dari bertugas di sini juga aku lebih ke organisasi sih. Oke, selanjutnya nih dari sebelah kanan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Frizal. Saat ini masih aktif sebagai mahasiswa di semester 7 jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kegiatan sehari-hari selain berkegiatan di kampus, juga ada kegiatan di luar kampus. Terus saat ini juga masih dalam program magang. Oke, berarti nih di antara tiga nih yang paling senior Rian. Berdua sama Gaza. Ini saya yang paling junior. Perempuan satu-satunya paling Iya. kecil, berarti dimanja nanti sama dua abang-abang ini ya. Semoga. Semoga ya. Nah, Duta Perpustakaan ini merupakan program tahun pertama yang diadakan oleh perpustakaan. Jadi teman-teman di sini adalah starting point ya kita bilang untuk duta-duta perpustakaan ke depannya. Otomatis sebelum mendaftarkan diri nih menjadi duta perpustakaan, kan banyak nih duta-duta di universitas ya. Nah, apa nih motivasi dari teman-teman sendiri nih? Oke, saya daftarlah untuk menjadi duta perpustakaan nih. Kita tanya ya masing-masing nih, pasti punya motivasinya beda-beda kan? Iya. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Rian? Boleh. Motivasinya apa nih? Motivasinya, aku sendiri Kak, waktu pertama kali melihat poster gitu, waktu dipajang di depan perpustakaan, itu masih belum ngeh, ini pemilihan apa gitu, ini lomba apa, masih belum penasaran gitu. Tapi setelah berjalan beberapa minggu, saat itu saya butuh buku. Cuman saya menemani teman saya ke perpustakaan. Beliau meminjam buku juga dengan saya gitu. Akhirnya bertanya dengan salah satu pegawai di perpustakaan, ini lomba apa Bu gitu. Nah ini akan seperti apa lombanya seperti itu. Dan akhirnya tertarik nih karena dorongan juga dari teman gitu. Ikutlah, kenapa nggak ikut gitu kan. Kalau misalkan ini kan kegiatannya positif kan. Lagi pula masih pembelajaran juga masih aman karena masih semester 7. Waktu itu masih semester 6. Masih semester 6 waktu buka pendaftaran. Itu masih awal-awal semester 7 gitu. Istilahnya bisa dikatakan ini mungkin bisa jadi kegiatan terakhir untuk tahun-tahun terakhir berkuliah gitu. Iya, betul. Isi dengan hal-hal positif. Kayak dari dorongan teman, kemudian juga dari keinginan pribadi, akhirnya ikut mendaftarkan diri ke duta perpustakaan itu. Jadi motivasinya pengen menorehkan catatan terbaik ya. Untuk tahun-tahun terakhir. Pengalaman terbaik ya sebelum meninggalkan kampus ini ya. Oke, baik. Gak apa-apa, bagus. Misalnya Gaza nih, apa nih motivasinya nih? Kalau ini kan pengen meninggalkan sesuatu yang baik nih sebelum berangkat nih dari universitas ini. Kalau Gaza sendiri? Kalau ke pribadi sih Kak, kebetulan aku emang orangnya itu into pageant banget ya, maksudnya dari 2021 udah cukup banyak lah melalui duta-duta yang lain gitu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang itu merupakan suatu jatuh bangun yang notabene-nya membuat kita semakin belajar dari kesalahan gitu. Kebetulan saya juga anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas yang dimana ada poster juga nih di dekat-dekat situ kan.
Terus juga kebetulan saya di Dinas Komunikasi dan Informasi, yang dimana itu kan tugasnya untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi. Lalu ada juga info nih dari perpustakaan. Di posternya itu tertulis nih ada beberapa lomba kan, salah satunya adalah Duta Perpustakaan ini. Terus setelah saya pribadi melihat poster tersebut, sebenarnya saya awalnya cukup ragu sih, karena melihat perkembangan dari belakang ketika dari 2 tahun yang lalu juga saya memiliki jatuh bangun di istilahnya di bidang itulah ya kan Kak. Pigeon ya. Ya, cuma lama-kelamaan saya berpikir bahwa mungkin inilah saatnya saya mencoba lagi gitu, karena udah vakum untuk 1 tahun karena memang ingin fokus belajar pada saat itu. Lalu akhirnya memantapkan diri gitu, dan akhirnya saya mencoba untuk daftar. Oke, menggali potensi yang sudah Benar. lama tertidur ya. Iya benar. Oke, kalau dari Nisa sendiri nih, si adik paling Kalau kecil. Nisa, ini kali pertama Nisa ikut Oh, duta di tingkat perguruan tinggi ya Kak. Sebelumnya Nisa di SMK juga udah cukup aktif, tetapi selama kuliah ini benar-benar tidur gitu Oh, Kak. tidur organisasinya ya. Iya, semuanya tidur, nggak ada apa-apa. Jadi karena melihat poster dari duta ini disebarkan oleh kakak tingkat, itu kayak merasa kayaknya ini deh passion Nisa. Nisa memang suka ke perpus, Nisa suka buku gitu. Pas SMK juga Nisa bagian dari penggerak literasi di sekolah. Jadi Nisa rasa saatnya mencoba gitu, saatnya bangun. Jadi alhamdulillahnya Nisa nggak sangka ternyata bisa lulus untuk menjadi duta di sini. Alhamdulillah ya. Iya, Kak. Tapi ini teman-teman tahu nggak sih kalau kalian tuh sebenarnya adalah kalau di brand-brand tuh brand ambassador dari perpustakaan. Kalian adalah penyambung tangan, kaki, lidah perpustakaan ke Civitas Akademika. Nggak sih kalau kalian akan memiliki peran seperti itu gitu? Enggak sih Kak. Nggak ya? Sadar kalau kalian tuh akan perpanjangan dari perpustakaan ke seluruh Civitas. Ibarat kalian tuh adalah jejaring kita ke mahasiswa gitu. Nah, berarti itu kayak menyadari dan siap untuk melakukan itu sebelum melakukan pendaftaran kemarin berarti ya. Insya Allah Kak. Insya Allah ya. Oke. Selanjutnya nih, kan kalian udah memiliki nih motivasi, saya mau mendaftar dari lihat poster segala macem lah. Dalam proses seleksinya nih, boleh diceritain nggak seleksinya nih, kan udah ada tuh persyaratan administrasi. Kalau nggak salah saya kalian membuat PowerPoint yang akan dipresentasikan ya. Iya. Kalau nggak salah. Nah boleh cerita nih sedikit proses kalian melalui tahap-tahapan seleksi. Mungkin boleh dari Nisa dulu. Oke. Kalau Nisa pribadi untuk proses pemberkasan itu alhamdulillah nggak mengalami kesulitan. Di situ kan diminta kayak dokumen pendukung, apa yang bisa mendukung atau meyakinkan dewan juri untuk memilih kita. Dan berlatar belakangkan dari penggerak literasi di SMK, alhamdulillah banyak sertifikat yang bisa mendukung untuk pemberkasan. Nah di bagian menyusun PowerPoint itu agak kesulitan Nisa. Kenapa? Karena yang biasanya kami yang belum diajarkan karena belum ngeh mungkin ya Kak. Untuk PowerPoint itu belum menuliskan seperti apa namanya Pak? Sumber. Sumber. Nah, di situ Nisa kemarin yang agak kena sama dewan juri. Oh, gitu. Jadi mungkin itu juga jadi pembelajaran buat Nisa khususnya Berarti Kak. pembuatan PowerPoint-nya masih dalam proses pembelajaran, dapat koreksi dari juri. Iya, Kak. Tapi basically dalam proses tahapan seleksi semuanya merasa kayak oh ya dimudahkan gitu ya. Alhamdulillah Kak, sampai waktu proses seleksi wawancara itu kan Nisa dalam proses KKN juga ya Kak. Oh iya. Nah Nisa hubungin panitianya untuk meminta izin apakah bisa proses wawancaranya dilakukan secara daring khusus untuk yang di luar kota. Kebetulan Nisa agak jauh dari Pekanbaru. Nah kalau Nisa pulang balik itu memang tidak diizinkan. Gitu. Nah Nisa coba hubungi dan kebetulan kemarin yang ngurus itu Bu Deliza. Oh ya. Nah, Ibu tuh bilang dan mendukung juga dengan penuh untuk tetap mengikuti. Misalnya nggak dibolehkan daring, mungkin Nisa bakalan mundur Kak. Oke, Karena berarti nggak bisa pulang. Oke. Karena mungkin kayak kita mengapresiasi kayak mengapresiasi nih keinginan teman-teman yang untuk memajukan perpustakaan, dan ya kebetulan juga ini pertama kali kita mengadakan duta, jadi kita mengapresiasi nih berusaha kooperatif nih dengan teman-teman sebenarnya. Iya Kak.
Tapi lancar ya selama seleksi. Alhamdulillah. Sampai terpilih. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Oke, soalnya dari Gaza boleh diceritain nih proses seleksinya gimana nih? Kalau dari aku pribadi sih Kak, sebenarnya kalau dalam proses seleksi kurang lebih sama dengan duta-duta yang sebelumnya yang saya ikuti ya Kak. Jadi menurut saya pribadi nggak terlalu memberatkan diri sendiri, dan juga paling mengikuti kayak mengalir aja gitu, kayak mempersiapkan apa yang diperlukan. Kalau untuk pembuatan presentasi mungkin sama seperti Nisa ya, ada koreksi dari juri mengenai sources atau sumber ya Kak. Sumber. Karena ternyata harus dicantumkan ya, ternyata kalau dalam mengutip ataupun memberikan foto gitu. Mungkin itu aja sih. Dan juga sedikit fun fact ya Kak, Apa tuh? waktu presentasi itu kan Hamin 2 apa Hamin 1 gitu, saya dihubungi Bu Deliza kan. Kebetulan saya lagi di luar tuh, lagi nonton. Oh iya. Terus sebenarnya saya udah mengirimkan PPT sih, PowerPoint ya. Cuma ternyata saya mengirimnya itu dalam format PDF, bukan PowerPoint kan. Jadi Ibu Deliza ternyata ngechat saya malam-malam. Itu saya posisinya HP saya dalam mode jangan ganggu, dalam mode hening gitu kan. Jadi waktu saya buka HP habis nonton, langsung saya, ya Allah bagaimana apa saya mundur apa gimana gitu. Itu Hamin 1 ya? Iya, Hamin 1 banget. Tapi untungnya Ibu Deliza baik hati sih. Jadi mungkin akhirnya saya membuat PPT pada malam itu juga, karena kan memang tinggal rubah format aja ya Kak, nggak perlu susah banget. Jadi mungkin langsung aja saya kirimkan malam itu juga, dan paginya alhamdulillah lancar aja sih untuk presentasi. Alhamdulillah ya. Berarti sebenarnya seleksi itu masih maksudnya ada tahap pembelajaran ya di dalam proses seleksi itu ya. Benar Kak. Walaupun kayak kita bilang cuma sekedar hal simpel ya, mencantumkan sumber informasi dari yang kita kutip atau foto yang kita cantumkan, tapi itu akan berguna sampai ke depannya pastinya. Ya, betul Kak. Rian, boleh? Oke, kalau Rian sendiri sebenarnya karena backgroundnya anak ilmu komunikasi, pasti pandangan orang, oh ini anak ilmu komunikasi pasti pinter lah presentasi. Tapi kalau Rian sendiri sebenarnya enggak Kak. Kenapa? Justru malah enggak. Ini pernah untuk meninggi atau gimana nih? Waktu kalau misalkan masuk di kelas gitu kan, ada presentasi itu justru Rian lebih ke ya sudah PPT ditampilkan, PowerPoint ditampilkan, ya dibaca gitu. Di awal sampai akhir. Paling ada beberapa bagian mungkin yang disebutkan sudah tidak melihat PPT, tapi kebanyakan membaca. Karena Rian tipe kalau orang yang ketika menjelaskan sesuatu lebih suka bertanya atau mungkin menjelaskan secara langsung, tidak suka melihat dari bahan, atau mungkin kita sudah belajar dari bahan bacaan tapi tidak suka ketika dalam satu forum membaca gitu, atau mungkin menjelaskan secara detail gitu. Nah, sehingga waktu itu juga maju mundur nih, ikut apa enggak ya, karena kan memang punya kelemahan nih, tidak bisa mempresentasikan sesuatu secara lugas seperti orang-orang gitu kan. Beda sama mungkin anak mahasiswa berprestasi gitu kan. Mapres itu kan memang poin utamanya dinilai dari presentasi. Nah, di Duta ini juga kurang lebih seperti itu Kak ya. Di Duta Perpustakaan agak maju mundur nih, berani bisa atau enggak ya. Nanti kalau misalkan presentasinya bagus, presentasinya jelek, pasti kan yang kena, oh masa ilmu komunikasi presentasinya jelek gitu kan. Kemarin juga sempat waktu di presentasi gugup, tapi karena memang backgroundnya dari ilmu komunikasi dan juga sejalan seperti Gaza tadi, Rian juga berasal dari beberapa ajang pemilihan juga, jadi beranikan diri. Walaupun mungkin nervous, jangan dilihatkan. Karena ini bergantung dengan nama baik jurusan gitu. Ilmu komunikasi ada juga beban tersendiri ya. Betul Kak, dengan beberapa ajang perdutaan yang sebelumnya gitu. Jadi akhirnya memberanikan diri, dan seperti Gaza dan juga Nisa juga ada beberapa koreksi tentang sumber bacaan juga yang masih waktu itu sumbernya masih dari tahun-tahun yang sudah agak lama gitu juga. Tampilan PowerPoint-nya juga yang kurang menarik gitu. Mungkin itu jadi catatan juga. Kalau boleh tahu nih, kemarin pas presentasi dikasih tema? Dikasih tema mengenai apa kemarin? Peran mahasiswa sebagai agen literasi. Nah, agen literasi nih. Siapa yang mau bantu menjelaskan nih hasil dari PowerPoint yang kalian bikin, terus hasil dari koreksi dewan juri? Pasti itu ada ilmu perubahan yang pasti dapat disampaikan nih ke teman-teman yang nonton. Boleh, siapa yang mau ngejelasin? Nah, siapa nih? Gak apa pede aja yang merasa kayak di PowerPoint saya banyak ilmunya nih, saya harus menjelaskan nih. Karena gak semua orang tahu kan. Yang tahu itu cuma orang-orang yang di dalam ruangan pada saat kalian presentasi. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih, kalian sebagai agen nih,
Coba siapa yang mau ngejelasin? Rian, Gaza, Nisa? Siapa? Mungkin bisa senior Nisa dulu. Oke, boleh. Senior Nisa dulu. Iya. Siapa nih? Siapa nih? Siapa? Ngepede aja. Rian duluan. Karena ini materi kalian pas ini loh seleksi. Nah, boleh siapa? Rian duluan kali ini. Oke, boleh. Coba Rian menceritakan nih. Jadi kemarin untuk temanya sendiri kan memang ditetapkan gitu kan Kak. Mahasiswa sebagai agen perubahan literasi gitu, sebagai pendorong literasi. Nah, untuk judul yang Rian ambil sendiri itu sama seperti judul program waktu melaksanakan Kukerta. KKN. Waktu KKN itu kami sebenarnya tidak punya program seperti literasi secara spesifik. Cuman waktu itu kami melihat kebetulan Rian KKN di Desa Sungai Toro Barat Kak. Desa Sungai Toro Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sana kan memang aksesnya sedikit sulit Kak ke ibu kota. Kemudian juga bahan bacaan itu kurang. Kemudian juga akses internet juga masih terbatas gitu. Waktu itu Rian mengangkat judulnya itu kode Batang. Kode Batang itu sama seperti kode QR untuk yang bisa dipindai. Nah, gitu kami waktu itu mengumpulkan bahan bacaan. Kemudian dimasukkan ke dalam satu folder Google Drive. Kemudian kode Batangnya ini kami cetak, ditempel di beberapa kelas yang memang butuh bahan bacaan. Cuman waktu itu kendala kami adalah untuk mendapatkan buku ini memang tidak mudah Kak. Karena kan tidak semua buku itu mempunyai izin sembarangan disebarluaskan gitu. Kemudian juga ada beberapa sumber-sumber yang memang tidak bisa kami jangkau karena memang di pelosok desa itu kekurangan jaringan internet yang cepat memadai gitu. Itu juga waktu itu kami tidak sempat mengunjungi perpustakaan wilayah untuk sekiranya bertanya apakah ada bahan bacaan yang bisa disebarkan kepada anak-anak atau guru-guru yang ada di desa tersebut. Kemudian dari ide tersebut karena memang waktu itu masih merasa belum maksimal nih. Oke lah, sekarang angkatlah ke bahan presentasi ke duta perpustakaan. Saya paparkan kepada dewan juri waktu itu keadaannya seperti ini. Kemudian saya ingin hasilnya seperti ini. Saya jelaskan juga, oh ini hasilnya belum maksimal Bapak dan Ibu. Saya tidak mau berbicara oh ini sudah maksimal atau lain sebagainya. Hasilnya memang belum maksimal gitu. Jadi kedepannya kalau misalkan bisa berkolaborasi dengan perpustakaan Universitas Riau, kenapa tidak kita memberikan kebaikan kepada mereka dengan menyebarluaskan buku sebagai literasi. Itu juga sebagai salah satu poin sebagai salah satu poin wujud perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan juga mungkin mitra bagi masyarakat. Seperti itu. Produk ya. Produk. Misalnya nih, kalau di suatu saat, suatu momen nih perpustakaan tuh ada pengabdian ke masyarakat. Nah, misalnya nih perpustakaan ingin mengambil nih program atau menyadur lah program dari Rian. Rian siap membantu kah? Siap membantu karena dari awal tujuannya kenapa diangkat judul itu keinginannya adalah dilirik. Gitu Kak. Semoga suatu saat kalau misalkan punya kesempatan bisa melanjutkan lagi. Karena itu produk. Jadi bisa dikembangkan. Iya, mungkin ini bisa menjadi proker kalian ke depannya mungkin ke beberapa taman baca yang mungkin dijadikan perpustakaan sebagai tempat pengabdian mungkin bisa jadi ya. Insya Allah. Oke. Nah, ini nih apa ya kita bilangnya, duta perpustakaan ini sebenarnya tuh kayak tanpa mereka sadari mereka sudah menyadari kalau mereka itu sebenarnya literate terhadap informasi, terhadap minat baca. Jadi mungkin mereka aja tidak menyadari nih, saya sudah melakukan sebenarnya, tapi mereka kayak bilangin baru pertama sih gitu. Tapi sebenarnya mereka udah ngeh gitu, kayak sekedar Kukerta gitu, KKN. Mereka punya program membuat kode Batang mengenai buku supaya teman-teman di kepulauan bisa membaca. Kayak anak komunikasi harusnya nggak kepikiran ya kayak gitu ya. Lebih ke mengajarkan public speaking. Nah biasanya anak komunikasi, tapi dia kepikiran gitu untuk membuat pojok baca, berarti jatuhnya pojok baca. Karena berbicara juga kan awalnya ilmunya dari membaca. Dari membaca. Tanpa disadari mereka sudah menjadi agen sebenarnya. Sebelum menjadi duta perpustakaan mereka sudah menjadi agen sebenarnya ya. Tanpa disadari. Selanjutnya nih mau siapa nih cerita nih tentang agen-agennya ini nih. Agen-agen informasi ini. Dari Gaza mungkin? Boleh deh. Boleh. Sebenarnya kalau dari Gaza pribadi sih itu tuh kan memang
Kalau Rian mungkin mengambil tema spesifik ya di Kode Batam. Kalau Gaza pribadi mungkin lebih ke secara general aja, secara umum gitu. Apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, terutama di bidang literasi. Dan juga mungkin sedikit tertinggal di tema kemarin itu ada membahas terutama di era digital. Di era dimana, digital. Kita tahu sendiri bahwa saat ini kita berada di era digital yang informasi menyebar luas dengan mudahnya tentunya. Mungkin kalau Gaza pribadi di tema presentasi yang Gaza angkat pada saat itu, karena Gaza sudah pernah juga sebelumnya seperti ke panti asuhan ataupun ke sekolah-sekolah membahas mengenai tentang stop penyebaran hoax. Yang dimana saat ini kan kita sedang berada di era tsunami informasi, yang dimana informasi itu datang seperti tsunami dengan mudahnya menyapu bersih gitu kan. Seluruh media ataupun seluruh permukaan yang terutama di era digital saat ini kan. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change atau agen perubahan, yang dimana kita itu juga harus membatasi maupun mungkin dari kita harus belajar dari pribadi diri sendiri dulu kali ya Kak. Mungkin kita juga harus membatasi penyebaran hoax, lebih tepatnya untuk saring sebelum sharing, yang dimana kita juga harus menyaring informasi sebelum menyebarluaskan informasi terhadap orang lain. Kalau Gaza pribadi sih lebih menekankan ke bidang itu sih Kak kalau dalam presentasi. Oke, bagus ya. Tapi memang iya sih, dengan cepatnya ya, cepat kalau di kita anak zaman dulu tuh bilang gini, cepatnya proses penyebaran informasi, sangat cepat ya, informasi itu datangnya bertubi-tubi ke kita. Jadi kalau misalnya kita hanya menerima tanpa memilih dan memilah, ya udah kita jadi kemakan hoax saya udah semuanya ya. Benar banget. Apalagi grup WhatsApp keluarga ya. Betul. WhatsApp keluarga itu penuh dengan hoax ya kalau kita. Nah itu tuh kita sebagai agen tuh pastinya ya. Nah saya kepikiran nih dengan ini nih, kayak kita yang mengerti cara memilah dan memilih informasi ini benar atau tidak, berarti kita harus bisa bilang nih ke para orang tua kita yang pasti menerima informasi itu dengan mentah-mentah bulat-bulat itu diterima terus di-share lagi ya ke grup yang lainnya gitu. Kita harus bilangin, stop ibu, stop bapak, itu salah, itu tidak benar. Berarti kita harus siap ya, berarti mengatakan itu kepada seluruh, ya kita bilang sivitas ya kalau sekarang ya, sivitas berarti kayak kita sekarang ini ke keluarga, ke sivitas yang masih menerima informasi atau yang belum ngeh dengan meliterate diri dia sendiri. Oke, ya bagus. Oke, selanjutnya Nisa apa nih? Kalau Nisa pribadi kemarin lebih melihat ke perkembangan perpustakaan kita Kak. Selama kurang lebih 2 tahun ya Kak Nisa kuliah di Undri ini. Kayak sampai saat ini teman-teman Nisa tuh ada yang belum pernah masuk ke perpustakaan. Oh iya. Saking mirisnya. Nah mereka cuma mencari sumber baca itu dari Google. Atau dari tempat-tempat penelusuran yang nggak jelas informasi itu benar atau enggak. Nah, itu. Jadi Nisa kayak miris banget gitu. Setiap Nisa posting atau Nisa buat story mengenai perpustakaan, mereka nanya, "Ini di mana? Tempatnya di mana?" gitu. Kan saking sedihnya kok bisa gitu. Selama ini mereka kemana aja nyari informasinya. Jadi Nisa lebih fokus kepada apa yang nggak dimiliki perpustakaan kita. Ternyata kurang menarik juga ya Kak, bisa Nisa bilang begitu karena nggak ada apresiasi untuk mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Mungkin perpustakaan kita udah memiliki banyak sumber, fasilitasnya juga udah, tetapi apresiasi ini, misalnya mungkin setiap bulan kita dari perpustakaan bisa mengapresiasi teman-teman kita yang siapa yang paling sering datang ke perpustakaan untuk memacu teman-teman lainnya datang ke perpustakaan. Hal yang paling sederhana bisa kita lakukan dengan memberikan reward seperti menempel banner atau spanduk atau apa gitu tentang biodatanya, kemudian dari mana kakak tersebut berasal, yang bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang datang ke perpustakaan. Oh ternyata perpustakaan ada rewardnya loh, siapa yang rajin datang ke perpustakaan, kemudian bagaimana kakak tersebut atau yang yang berpartisipasi pasti di perpustakaan, baik itu dari peminjaman, pengembalian, keaktifan dalam mengunjungi perpustakaan. Keaktifan sih Kak. Terus itu
itu hal yang paling utama Nisa sorot ya Kak. Mhm. Kemudian untuk mencoba memfasilitasi teman-teman yang tidak suka membaca. Mhm. Selama ini kan kita ada tipe-tipe manusia yang kita kenal, ada yang suka membaca, ada yang hanya suka mendengar. Nah, bagaimana caranya untuk yang tidak suka membaca ini tetap bisa mengakses informasi secara spesifik, kemudian terpercaya tanpa harus membaca, ya dengan mendengarkan misalnya gitu Kak. Tapi untuk yang mendengarkan ini Nisa masih memikirkan bagaimana. Mungkin nanti bisa berembuk dengan teman-teman atau pihak perpustakaan bagaimana caranya supaya informasi-informasi tersebut tetap bisa diperoleh oleh teman-teman kita yang lebih suka mendengarkan Kak. Oke, karena tiap orang punya cara belajar yang Iya, masing-masing ya. betul. Ini tanpa kalian sadari kalian sudah membuat proker bagi diri kalian masing-masing ya. Kayak Nisa membuat proker untuk kayak apa yang akan kita lakukan nih untuk memotivasi nih teman-teman Civitas untuk mau berkunjung ke perpustakaan. Gaza sudah membuat agent of change tadi apa? Ya, untuk sharing dan sharing. Saring sebelum Oh, sharing. saring sebelum sharing. Ini juga Rian membuat kode batang untuk mungkin teman-teman perpustakaan yang ingin mengadop program dari Rian. Ini tanpa kalian sadar kan membuat program loh di sini ya. Program kerja kalian. Tapi mungkin ya dari saya sebagai salah satu staf di perpustakaan sendiri mungkin ya di beberapa perpustakaan besar universitas lainnya sebenarnya tuh mereka sudah mempunyai ruang audiovisual. Di mana mungkin di situ disediakan layanan seperti bisa menonton sambil belajar, ruang audiovisual selayaknya. Nah, mungkin di sini ke depannya nih bagi pihak Perpustakaan Universitas Riau bisa menjadi masukannya untuk membangun ruang audiovisual buat teman-teman Civitas lainnya. Iya. Mungkin bisa menjadi motivasi juga nih buat teman-teman mengunjungi perpustakaan. Ada hal yang baru ya Kak. Iya, tapi ini masukan semoga bisa tercapai. Amin. Oke, selanjutnya nih kalian udah menjadi duta nih. Kan kesibukan kalian bukan sekedar menjadi duta. Ada yang kuliah, ada yang magang, ada ikutan organisasi lainnya nih. Gimana nih kalian memanage waktu nih? Karena kita kan, kalian ngerasa gak sih beberapa hari kayak panggilan mendadak nih, bisa gak siang kesini, bisa gak kayak gini. Nah kayak gitu pasti kan. Nah padahal kalian punya kesibukan lainnya nih, punya skala prioritas lainnya nih. Nah gimana nih memanage waktu dengan pembagian nih, saya harus magang, saya harus kuliah, saya harus ngerjain tugas, saya harus bersosialisasi pastinya. Dan berkontribusi terhadap perpustakaan karena mengemban jabatan duta perpustakaan. Mungkin dari Nisa dulu nih. Oke, kalau untuk Nisa pribadi, Nisa lebih kayak mempoinkan mana yang lebih prioritas gitu Kak. Misalnya jika ada tugas kuliah yang deadline-nya cepat, Nisa lebih mengutamakan itu. Nanti teman-teman Nisa dari duta ini bakal mewakilkan Nisa terlebih dahulu. Jadi kayak gitu Kak. Kemudian untuk organisasi, Nisa ada juga mengikuti beberapa organisasi di luar kampus. Itu sama seperti tadi, lebih melihat mana yang lebih prioritas, mana yang bisa kita wakilkan, mana yang harus kita hadiri. Itu seperti itu sih Kak, kalau untuk dari Nisa. Soalnya ini gambaran loh buat duta-duta ke depannya kan. Karena hidupnya bukan hanya sebagai duta perpustakaan, pasti ada kehidupan sosial lainnya. Jadi mungkin buat teman-teman calon duta-duta ini periode 1 tahun kan. Tahun berikutnya berarti ada nih calon-calon duta perpustakaan lain, mungkin bisa belajar nih dari kakak-kakak tingkat pertama duta perpustakaan ya. Boleh deh. Selanjutnya Gaza nih, boleh nih diceritain nih manajemen waktunya gimana nih? Oke, kalau untuk berbicara soal time management yang pasti kita perlu skala prioritas yang seperti kakak sampaikan tadi kan. Kalau untuk skala prioritas pastinya kita harus mengurutkan seperti yang dibilang Nisa tadi. Kita harus mengurutkan yang mana yang lebih terdahulu, yang mana yang lebih penting, dan juga bagaimana kita mengatasi hal-hal yang tertinggal apabila dalam satu waktu ada 2 kegiatan saling bentrok gitu. Kebetulan mungkin kalau Gaza, karena Gaza tidak mengikuti kelas ya, karena saat ini Gaza mengikuti MBKM juga, yaitu Wirausaha Merdeka, di mana mungkin kesibukannya cuma seperti kayak ada ngumpul sama DPL ataupun membuat seperti proposal ide bisnis ataupun segala macam. Apalagi saat ini juga datanya udah dekat. Mungkin kalau saya pribadi sih Kak, apalagi di bidang di Wirausaha Merdeka ini kan ada cukup banyak juga teman-teman yang lain gitu. Mungkin bisa juga kita tuh
cuma mengambil bagian aja gitu. Mungkin kita bisa langsung minta ke mereka gitu, bilang, mohon maaf ya aku belum bisa datang nih sekarang, mungkin bagian aku bisa disisihkan aja, nanti kita kerjain sendiri gitu. Kalau Gaza pribadi mungkin lebih seperti itu. Dan juga kebetulan saat ini Gaza dalam masa revisian pasca seminar proposal ya Kak. Jadi mungkin kalau ini otomatis ini adalah suatu hal yang paling diutamakan tentunya kan Kak, karena di setiap kegiatan apapun pasti pendidikan ataupun akademik itu nomor satu kan Kak. Jadi mungkin kalau ini tentu saja semua kegiatan harus diundurkan atau dibatalkan gitu. Kalau Gaza pribadi mungkin ya mungkin lebih yang pasti soal utama itu meminta maaf kepada teman-teman karena mungkin berhalangan hadir ataupun mungkin telat dalam hadir. Tapi sebisa mungkin kalau Gaza harus diurutkan terlebih dahulu, lalu setelah itu diusahakan untuk hadir semaksimal mungkin gitu sih. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi ya proses kita, proses kalian, kok kita sih berasa duta deh saya. Proses kalian dalam menjalani kegiatan duta perpustakaan ini, pengertian teman kuliah, pengertian dari teman organisasi, kayak itu memang ini ya betul-betul mempengaruhi kredibilitas teman-teman duta. Kalau Rian sebagai anak magang nih, sebagai anak magang nih. Kalau Rian sendiri memang di ilmu komunikasi itu Kak, kami di semester 7 sudah tidak ada mata kuliah lagi. Oh, udah selesai. Udah selesai itu. Jadi ketika dari awal sebelum mengikuti duta perpustakaan, memang sudah berpikir bahwa ketika apabila nanti memang rezekinya jadi duta perpustakaan, memang harus punya kewajiban dan juga tanggung jawab sebagai mitra perpustakaan gitu. Jadi bagaimana mungkin seperti apa keadaannya, harus punya waktu untuk perpustakaan karena memang sudah sebagai mitra gitu. Kita juga sudah sebagai wajahnya. Dan dengan kegiatan magang sendiri, memang kan magang sendiri tidak boleh diganggu dengan kegiatan luar gitu kan ya. Karena instansi tempat magang kan juga beda dengan instansi pendidikan. Jadi memang mereka ada kalanya tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di luar, atau mungkin ada juga beberapa hal mungkin dikasih dispensasi atau lain sebagainya. Tapi kan tidak bisa sering-sering gitu kan Kak. Paling itu mungkin kendalanya. Tapi selebihnya memang ketika dari awal sudah berniat, pasti ada jalannya gitu. Pasti akan ada waktu-waktu yang bisa disisihkan untuk kegiatan di perpustakaan. Walaupun kembali lagi bahwa seperti yang Gaza katakan, pendidikan tetap utama gitu. Perkuliahan, pembelajaran, atau mungkin hal-hal yang mau diurus, apalagi sekarang sudah memasuki tahun-tahun terakhir, itu juga harus jadi utama selain yang lainnya. Oke, tapi ini kalian berdua emang udah di detik-detik penghujung ya. 2 semester 7 itu udah detik-detik, kalau Nisa masih panjang sekali nih karirnya ya di dunia perkampusan ini. Oke nih, saya sekarang mau nanya nih dari sudut pandang kalian aja nih, mengenai apa sih tantangan sebenarnya nih? Kalian nih generasi muda nih, kalau saya udah generasi tua. Kalau nih tantangan generasi muda dalam era literasi digital nih. Nah, semua punya tantangan kan? Semuanya tuh punya tantangan sekarang ini. Sama kayak yang tadi kita bilangin, cepatnya penyebaran informasi itu. Nah, kalian nih kalau muda nih, generasi muda nih pasti dapat melihat kan apa aja nih tantangan dari si literasi digital ini. Coba saya pengen dengar nih penjelasannya nih, gimana nih? Boleh dari siapa dulu, dari Rian? Boleh. Boleh. Mungkin tantangan pribadi dan juga tantangan saat ini ya. Tapi tantangan pribadi sendiri mungkin saat ini memang kita sering menggalakkan literasi gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri lupa gitu untuk meliterasi diri sendiri. Nah, itu sebenarnya sih yang harus diperbanyak lagi, bahwa literasi bacaan, kemudian literasi tentang pengetahuan itu memang harus diperbanyak dulu sebelum kita meliterasi orang lain. Karena apa yang kita pelajari jangan sampai salah kemudian diajarkan kepada orang lain, karena itu akan berdampak ke masa-masa yang akan datang. Kemudian sebagai mungkin anak muda ya Kak, mahasiswa muda, tantangan kita sebagai mahasiswa sebenarnya saat ini kan harus mewujudkan bagaimana 2045 itu Indonesia menjadi masa emas gitu. Nah, kapan dimulainya? Ya dimulainya saat ini. Tidak bisa harus tahun depan aja lah, atau tahun besok aja lah, atau mungkin setelah tamat kuliah saja lah, setelah bekerja, tidak boleh gitu. Karena peran kita sebagai mahasiswa memang menuntut kita sebagai agen perubahan. Ya perannya itu tadi sebagai agen literasi. Agen literasi harus seperti apa? Mungkin di luar sana berpikiran bahwa harus punya program besar, atau mungkin harus mengadakan hal-hal atau sesuatu yang besar, inovasi besar. Tapi kalau menurut saya sendiri Kak, dengan
kita paham akan literasi, kemudian juga bisa meliterasi diri sendiri, dan meliterasi dimulai dari lini terkecil, yaitu lingkungan kita seperti entah itu keluarga, entah itu adik-adik, teman-teman sekitar. Itu juga sebagai salah satu gerakan kecil untuk mengangkat atau mendorong Indonesia menjadi lebih maju. Yang pasti kita kan suka lupa diri ya, kalau Iya. kita sendiri aja belum literate gitu ya. Kadang kita Kadang- mengatakan orang, oh belum rajin baca nih, kita Iya. juga sama gitu. Sama, ya kadang kayak antri gitu aja kadang suka lupa ya. Iya. Oke. Kayak dari Nisa sendiri nih, gimana nih tantangannya nih generasi muda? Kalau tantang dari generasi muda di era literasi digital ini, kayak generasi muda itu lebih suka literasi ke media sosialnya, Kak. Jadi untuk informasi-informasi penting seperti berita ataupun kejadian-kejadian yang ada di Indonesia atau di luar pun mereka kurang memahami, bahkan tidak mau tahu. Mereka lebih fokus kepada apa yang ada di genggaman mereka, tetapi bukan menggenggam apa yang sesungguhnya harus digenggam untuk mewujudkan yang seperti Bang Rian bilang 2045 untuk bisa menjadi Generasi muda yang Iya. literate. Itu. Jadi tantangnya itu yaitu tadi terlalu candu terhadap media sosial, Kak. Jadi untuk membuka dirinya, kemudian memberikan kesediaan untuk dirinya membaca bahan bacaan yang sesungguhnya berarti untuk dirinya sendiri itu juga masih kurang. Itu juga terjadi pada Nisa pribadi sendiri sih, ya? Kak. Iya, jadi itu tantangannya nanti bagi kami juga, bagaimana memotivasi mahasiswa khususnya untuk bisa lebih paham atau lebih sadar terhadap literasi itu, Kak. Bukan hanya media sosial. Berarti menurut Nisa nih media sosial berapa berpengaruh nih terhadap kehidupan generasi muda nih, maksudnya yang seumuran kalian ya, kalian ya? Sangat berpengaruh, Kak. Iya. Bahkan kalau di tempat-tempat umum itu kita melihat generasi muda itu udah tertunduk, Generasi bukan tunduk ya. itu tertunduk dengan informasi yang cuma hahaha aja, bukan informasi-informasi penting, begitu sih, Kak. Sangat miris. Sangat miris. Iya. Kalau dari Gaza sendiri nih sebagai anak muda nih gimana? Kalau dari Gaza pribadi sih, Kak, kita sebelumnya pasti memiliki ya, setiap sesuatu itu pasti memiliki dampak positif dan negatif terutama. Kalau dari sosial media sendiri sebetulnya Gaza masih cukup sanksi sih, karena kan ada dampak positifnya maupun negatifnya. Dampak positifnya mungkin ya memang tersebar luasnya informasi itu jadi lebih mudah gitu dengan cepat jadi sampai ke kita. Cuma mungkin dari sisi negatifnya atau kendalanya mungkin ya seperti itu. Seperti yang bisa katakan tadi, kayak misalnya karena kecanduan gitu. Jadi mungkin kita jadi lebih ke lupa waktu ataupun kurang meliterasi terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau dari Gaza pribadi sih lebih tepatnya kalaupun untuk membahas tentang kendala yang dialami oleh kita nih sebagai generasi Z ya, sebagai generasi muda gitu. Mungkin lebih ke bagaimana sih kita membatasi sosial media, terutama di bagian penyebaran informasi, yang dimana informasi itu kan memang tidak dapat dipungkiri, selain tadi sudah dibilang juga ya mengenai tentang penyebaran informasi yang sangat cepat dan mudah, yang dimana kita harus saring apapun yang masuk ke dalam gadget kita ataupun perangkat yang kita gunakan saat ini gitu. Kita harus saring supaya teman-teman yang lain juga bisa tidak mudah dalam terpengaruh oleh hoax itu sendiri. Terus juga mungkin sih, Kak, kalau dari Gaza pribadi kan untuk mencapai golden era of Indonesia di 2045 ya. Itu kan salah satunya memang penggeraknya adalah literasi, terutama itu di dalam generasi kita ya, Kak, generasi muda. Mungkin kalau dari Gaza pribadi lebih ke semangat untuk menyebarkan literasi terhadap generasi muda gitu. Karena memang sih tidak dapat dipungkiri bahwa literasi digital itu sudah menyebar loh gitu. Bahkan kalau Gaza pribadi pernah loh pengalaman sih, Kak, waktu yang Gaza ke panti asuhan pada saat itu untuk menyebarkan informasi mengenai literasi. Dan ternyata mungkin sorry to say ya, Kak, mungkin kita kan kalau ke panti asuhan pasti kayak merasa bahwa mungkin mereka kurang teredukasi mungkin tentang literasi. Tapi ternyata sebaliknya, Kak, mereka sangat antusias loh tentang literasi, apalagi kalau waktu Gaza tanya, kalian tahu semua nggak sih di sini tentang literasi atau literasi digital gitu kan? Dan mereka semangat menjawabnya, mereka tahu gitu. Dan ternyata memang benar waktu kita apa ya, Kak, waktu kita provide ke mereka gitu,
mengenai literasi digital ini mereka benar-benar paham gitu. Jadi sebenarnya Gaza cukup terharu sih Kak di situ, karena kan istilahnya mematahkan stigma gitu mengenai orang-orang yang notabene-nya mungkin stigmanya mungkin kurang beruntung, kurang teredukasi atau kurang beruntung, dan ternyata mereka sangat antusias mengenai hal tersebut. Jadi Gaza percaya dan optimis sih ke depannya mungkin literasi digital ini dapat tersebar dengan baik dan luas. Oke, karena negara di masa datang adalah bagaimana anak-anak muda di masa kini ya. Benar Kak. Oke, mungkin terakhir nih, apa nih harapan kalian untuk perpustakaan setahun ke depan dalam masa jabatan kalian? Mungkin satu orang aja yang pasti ini udah berembuk nih kan. Satu harapan pastinya kan. Mungkin dari siapa? Dari Nisa mungkin? Dari dari Rian. Mungkin deh boleh dari Gaza. Dari Gaza nih harapan nih. Oke, kalau harapannya sih kebetulan kan kita tahu sendiri bahwa perpustakaan di Universitas Riau ini juga sudah dalam tahap pembangunan menuju mungkin relokasi ke gedung yang baru ya Kak. Mungkin harapannya biarpun nanti kami tidak menjabat lagi, mungkin ke depannya pada saat gedung baru tersebut sudah hadir gitu. Mungkin ke depannya kami berharap semoga para mahasiswa nanti lebih tertarik dan juga lebih ramai dalam mengunjungi perpustakaan. Mungkin memang saat ini sudah ramai sih Kak. Mungkin lebih dapat dimaksimalkan lagi kembali gitu Kak, karena kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih ogah gitu ke perpus gitu ya kan Kak. Memang ada itu pribadi sendiri sih, pengalaman pribadi sih Kak. Cuma ya mungkin ketika nanti sudah direlokasi ke gedung yang baru, semoga harapan ke depannya mungkin bisa lebih lebih ramai lagi pengunjungnya, ataupun juga nanti lebih istilahnya kayak lebih dalam memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi perpustakaan. Oke, amin. Semoga ya harapannya dapat. Tapi ini bukan berarti loh kayak kalian bilang dalam 1 tahun, maksudnya bukan berarti nanti regenerasi tetap ada. Regenerasi tidak putus, pasti ada pembelajaran dari yang sebelumnya. Jadi kayak walaupun kalian udah 1 tahun masa jabatan dan ada duta perpustakaan selanjutnya, otomatis itu program kerja kan berkelanjutan ya. Masih sangat dibutuhkan loh bantuan. Ini baru berapa bulan jalan kita udah ngomongin tahun ke depan ya. Tapi gak apa. Tapi regenerasi itu pasti akan ada, dan sangat berharap nih program kerja kalian akan berkelanjutan sampai dengan regenerasi berikutnya. Dan teman-teman yang setelah kalian pun pasti tetap akan membutuhkan bimbingan dari kakak-kakak sebelumnya. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin dari saya. Ada nih, saya kutip sedikit pernyataan dari Najwa Shihab. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Jadi itu poinnya itu tanpa membaca dan belajar. Jadi kayak teman-teman sangat diharapkan nih untuk menjadi agen perubahan untuk generasi kita selanjutnya. Oke, terakhir dari saya, mungkin saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman duta, buat Rian, Gaza, dan Nisa untuk kehadirannya hari ini, meluangkan waktunya siang hari datang ke perpustakaan. Dan terakhir dari saya, Vina, mengucapkan terima kasih untuk apresiasi teman-teman yang telah menonton acara kita hari ini, tamu, talenta alumni, dan mahasiswa Unri. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.